Christos γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη. Shalom Alaikum Isem Hamasiyah. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, tadi kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Roma 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Di dalam ayat yang ke-25 hingga 26 dikatakan begini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Digambarkan bagaimana bangsa Israel atau bangsa Israel yang keras kepala, kalau orang bilang keras kepala. Nah, di sini orang Israel mereka menantikan namanya Ben Ha-Elohim. Karena menantikan Sang Mesias ini, Yesus adalah anak Allah. Dorang menantikan, tetapi masalahnya sekarang bangsa Israel ini dorang tak percaya tentang Mesias itu. Mesias yang adalah Kristus itu sendiri. Nah, sehingga dikatakan dalam ayat ini, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi Kristus ini adalah Sang Mesias itu. Memang kalau orang bertanya kepada orang Yahudi, apalagi agama Yahudi, sama sekali mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias itu sendiri. Tetapi Yesus adalah Sang Firman yang hidup, yang akan datang untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel. Sejak dulu bangsa Israel bilang begini, oh Tuhan, kapan kita ini datangnya Sang Penebus dosa? Zaman Musa dijajah oleh bangsa Mesir. Belum cukup lagi. Zaman Babilonia dijajah lagi. Sampai zaman perjanjian baru. Waktu itu kalau kita membaca sejarah bahwa bangsa Israel, Bani Israel ini dijajah oleh bangsa Romawi. Dijajah oleh bangsa Romawi sehingga mereka menantikan namanya Mesias. Ketika Yesus Sang Firman yang hidup, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, en arken en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan. Masalahnya di sini, justru bangsa Israel ini tidak sadar bahwa sesungguhnya Mesias itu sudah ada bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka Mereka menolak dia. Karena memang sama sekali mereka tidak percaya. Bahkan mereka bilang, oh Tuhan adalah manusia. Karena mereka tidak percaya. Mereka mengatakan, oh dia adalah nabi, dia adalah guru. Makanya di dalam Matius 16 ayat 18 itu dijelaskan bagaimana percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Ayat sebelumnya itu dikatakan di dalam Matius 16, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu ini siapakah aku ini? Apa jawab murid Tuhan Yesus? Engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes, engkau adalah nabi-nabi. Jadi di sini justru Tuhan Yesus bilang belum tepat. Karena apa? Masih ada selubung yang menutupi mereka. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka selubung itu, membuka pemikiran mereka itu, sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa mengerti tentang kitab suci. Sebab sudah berbagai macam perumpamaan yang Yesus sampaikan tetap tidak masuk di dalam pikiran mereka. Tetapi hanya di sini kembali di Matius 16 ini, cuma Petrus itu yang Yang bisa memahami, bisa mengerti. Makanya buka di dalam Matius 16
Matius 16 ayat 18 dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi sebelumnya di sini, ketika Simon Petrus itu bisa menjawab dengan tepat, Yesus bertanya begini, menurut kamu siapakah aku ini? Apa jawab daripada Simon Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ternyata di antara murid, sekian banyak murid tidak paham, tidak mengerti siapakah dia ini, siapakah Yesus itu. Tetapi seorang murid, Simon Petrus, mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah. Itulah yang sementara ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Karena ada orang berharap tentang apa? Tentang Mesias itu. Hatikfal Masya, menantikan, mengharapkan sang Mesias itu untuk membebaskan mereka. Ayat 18, dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah itu. Jadi sebenarnya orang sudah juta lalu panjang-panjang ngomong menyampaikan firman, biar pendek tetapi menyentuh. Sebagai orang Kristen cuma satu, baku-baku sayang Jo, baku-baku baik, kritik perlu. Tetapi jangan banyak kritik, malah lihat diri. Kritik untuk membangun, untuk membangun kerohanian itu baik, sangat baik. Orang bersaing bisa bersaing, tidak apa-apa, no problem. Bersaing untuk lebih giat lagi dalam hal-hal yang kebaikan, dalam hal rohani, menyampaikan firman. Tetapi jangan sampai, memang gitu waktu Romo bilang, aduh, waktu perintisan gereja memang menyala-menyala. Sama ada yang dibilang Roma 12 ayat 11. Dia bilang jangan kiranya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nanti mulai besar memang tentangan, mulai datang Pak Ronald, Ibu Jane, Ibu Tekla, memang begitu tantangan. Tetapi di sini dibutuhkan orang yang kuat iman. Kalau orang yang kuat iman, tentunya dia ya terima apa adanya. Kita saja kalau orang kritik, tidak masalah. Tidak masalah bagi Pak Rafael. Karena untuk merubah hidup saya. Tetapi jiwa penginjilan saya tidak akan padam. Kenapa? Saya tahu bahwa Tuhan membawa saya. Ketika masih di seberang sana, ketika masuk Kristen, Tuhan, saya betul-betul ingin melayani Tuhan. Apapun itu. Kalau cuma-cuma orang bilang, Pak Rafael begini, no problem. Saya hanya fokus saja pada Tuhan. Tidak cukup orang cuma bilang Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan selamat. Tidak cukup. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan ngana ame, ngana rai, ngana kerjakan dengan takut dan gentar. Biar Romo sama dengan Romo bilang, biar hantam jod orang. Kok harus sama-sama mau belajar? Kita saja karena malu, memang gugup. Cuma kita bilang, halo, jangan sampai Ustadz lebih pintar dari ngomong. Jangan sampai orang yang baru mengenal Kristus orang lebih pintar. Ini mantan Muslim. Tetapi Tuhan tidak mau bilang Anda kok Kristen sejak lahir. Anda, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kesungguhan hidupmu untuk berjalan bersama Yesus Kristus. Ketika ada tanggung jawab di Bible study, tolong pakai itu. Kita kalau cuma mau suka, kita pede. Tadi sebenarnya mau datang lelah, memang sakit. Karena ketut tanggung jawab, bukan karena Romo juga. Selain kita papa rohani, kita agung-agungkan, kita sanjung, kita rasa ada tanggung jawab. Tetapi kita memandang Yesus Kristus. Kita datang biar jolala. Setiap hari seringkali salah. Ini kita seringkali, ya jujur, ya manusia seringkali jatuh bangun, seringkali jatuh salah. Tuhan ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Sehingga kalau memang betul-betul tolong melayani Tuhan, mari melayani Tuhan. Buka hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah pelaku firman. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dia bilang begini. Dia bilang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita betul, kita anak Tuhan.
Mari di luar sana sama dengan anak hantu. Sudah kita ini jago ibadah, jago liturgi. Mar hatimu ini kotor, ortopraksianya tidak benar. Biar ngana ortolatria, ngana pe ajaran lurus, ngana mengikuti ajaran Rasul 1 Yohanes 1 ayat 1, Titus 1 ayat 1. Biar ngana pe ortolatria ini so benar. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ngana pe penyembahan benar. Tetapi ortopraksiamu tidak benar. Nol. Tuhan mau datang, terus mau di pengadilan Kristus, tidak satu-satu, datang satu-satu. Kiki, Rafael, Gabriel, sampai di muka. Gabriel pinter, sudah nggak masuk surga, boleh begitu? Nyanda. Thomas, jago mengajar, jago ini. Mar lebih bagus, Thomas dia tuh bagus, DP ini, pergaulan ortodoksia, ortolatria, ortopraksia, mantap. Ini. Orang ini sementara berjuang menuju ke sana. Dan saya berkhotbah ini sementara bergumul untuk diri saya, apakah tetap saya mempertahankan kekudusan saya. Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak melihat Tuhan. Pegang ini, iman bukan nanti orang jago khotbah di sini. Orang ini bukan nanti jago mau banyak-banyak hafal Alkitab, tetapi apa yang kau perbuat masing-masing. Pertahankan ini krisma di mata ini Tuhan. Ada kalanya solilia begini, aduh. Pertahankan ini di lubang telinga, aduh. Orang bilang, anak kok payah. Ini tahu dengar kamar, mantap ngana, sampai di belakang, payah dia. Jangan ngana salah langsung saring masuk di dalam nose ini. Akhirnya jadi kotor, so bukan nose. Ngana pesineidesis, so bukan sineidesis. Akhirnya so rosetan yang masuk. Jadi orang harus mempertahankan diri. Ya manusia memang semua orang berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan orang bicara Efesus 4 ayat 5, Kurios, satu Tuhan, Mia Pistis, satu iman, Hen Baptisma, satu baptisan. Oke, orang sesama. Tetapi kalau orang suka keluar dari ini, ngana beriman, margana masih umbang ambing, nyanda akan mau jadi. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sebagai orang Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan, mari orang pertahankan. Masih ada jiwa di sana perlu diselamatkan. Pak Ronald sebegini minta maaf, biar mau bilang apa? Jiwa penginjil masih ada. Lebih baik kita bilang Pak Romo-Romo jadi biasa Jo. Karena kita tetap menginjil. Mari tetap mempertahankan kita Kristen. Kita mau berusaha. Kita berusaha bukan mau kasih tunjuk, Pak Ronald banyak orang kenal, boleh di ortodoks, boleh jaga begini. Anda kalau Tuhan ambil habis. Kalau kita motivasi begitu. Tetapi kalau motivasi sungguh-sungguh, Tuhan bilang, aduh kasihan Ronald, biar ngana begini, margana berjuang untuk keselamatanku. Saya mengerjakan mengerjakan sesuatu itu untuk keselamatanku, bukan untuk organisasi. Kalau kita mau bilang memperkaya diri, tanya Ibu J. Kemarin apa? Dorong mau kasih PK, kita tolak. Pak Khotbah. Karena bukan itu, saya butuhkan tuh jiwa-jiwa ini perlu diselamatkan, menyampaikan ajaran benar itu supaya orang mengerti. Oh, ini tuh ortopraksianya, ini ortolatria, ini ortodoksianya, sehingga mereka terhisap di dalam ajaran gereja para rasul. Ketika mereka masuk di dalam ajaran gereja para rasul, disitulah baru baru penggenapan firman Matius 24 ayat 27, seperti kilat yang memancarkan dari timur ke barat, demikian kelak akan datangnya anak manusia. Semoga mungkin ini renungan pendek, dan semoga kita semua lebih kuat lagi dan lebih bersemangat. Jangan putus asa, tetap kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.